Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, langsung saja kita simak video ini. Tersebarnya buku-buku yang dimana buku tersebut bisa dikatakan sumber, ya, bahkan buku induk lah dari hadis-hadis palsu. Contoh misalnya kitab yang ditulis oleh Imam Ghazali yang berjudul Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali sendiri mengatakan bidha'ati fi ilmil hadis misjaf. Ilmuku tentang ilmu hadis itu lemah, kata Imam Ghazali. Makanya beliau meninggal megang Sahih Bukhari, Imam Ghazali. Cuma muridnya kadang nyetak Ihya Ulumuddin, betul? Disebarin di semua universitas Islam. Setelah ahlinya mengecek, ternyata dari 1013 hadis di kitab Ihya Ulumuddin, 996-nya dhaif. Kebayang gak tuh? Kita lihat bagaimana ulama dulu membaca kitab ulama sebelumnya. Al-Hafiz Al-Iraqi, kalau disebut Al-Hafiz itu berarti dia hafaz 300,000 hadis, 300.000 hadis. Salah satu ahli hadis bernama Imam Al-Hafiz Al-Iraqi. Dia membaca kitab Ihya Ulumuddin, lalu dia keluarkan takhrij. Takhrij artinya menuliskan status hadis-hadis yang ada dalam kitab Ihya. Jadi kalau kita beli kitab Ihya yang dicetak sekarang, itu di footnote-nya ada takhrijnya. Hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan, hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan. Itu yang pertama kali ulama hadis yang luar biasa membaca itu adalah Imam Al-Hafiz Al-Iraqi. Dan Imam Al-Iraqi tidak pernah menyerang Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Begitu ulama dulu memuliakan Imam Al-Ghazali. Apa pelajaran dari sana? Kalau seorang Al-Hafiz yang hafal 300.000 hadis selevel Imam Al-Hafiz Al-Iraqi tidak pernah mencela Imam An-Nawawi, tiba-tiba tidak pernah mencela Imam Al-Ghazali, tiba-tiba ada orang sekarang yang hafalnya cuma 3 hadis kalau laptopnya hidup, lalu kemudian mencela Imam Al-Ghazali, maka saya tidak ingin mengajak orang ikut keyakinan saya, tapi saya lebih percaya Imam Al-Iraqi daripada orang yang ustadz ilmuhu fil laptop. Mazhabnya mazhab taba yatubu youtuban. YouTube ini baik, kita ketemu lewat YouTube, kita menyebarkan ilmu lewat YouTube, tapi YouTube tidak bisa membedakan antara hak dan batil. Semuanya ada, apapun mazhab yang mau dicari. Maka itulah pentingnya kita berguru supaya kita bertanya atas keraguan. Itu yang pertama. Berbeda antara orang sekarang membaca dengan menyerang tanpa mengerti ilmu. Sedangkan Imam Al-Hafiz Al-Iraqi dia jelaskan status-status hadisnya. Nah, apakah Imam Al-Ghazali tidak mengerti hadis? Bagaimana mungkin orang tidak mengerti hadis, dia hafal hadis sebanyak itu? Coba baca kitab Ihya Ulumuddin itu, berapa ribu hadis di dalam. Lalu kita bandingkan dengan orang yang mengatakan itu Imam Al-Ghazali nggak ngerti hadis. Coba hitung hafalan dia dengan hafalan Imam Al-Ghazali. Kalau hafalan dia ternyata lebih minim daripada Al-Ghazali, balikkan omongannya. Kalau kamu katakan Imam Al-Ghazali nggak ngerti hadis, hafalannya sekian ribu, berarti kamu lebih nggak ngerti karena nggak ada hafal sama sekali. Logika berpikirnya demikian. Lalu kemudian, kenapa ada hadis-hadis dhaif dalam kitab Ihya Ulumuddin? Apa kata Imam Nawawi? Imam Nawawi lagi menjawab, ajma'al ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif. Ulama ijma' boleh beramal dengan hadis dhaif. Makanya banyak sekarang orang mempermasalahkan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dhaif. Awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itqun minan nar. Dhaif. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Dhaif. Jamaahnya nggak ngaji. Kalau jamaahnya ngaji, ketika didhaifkan, ini dhaif. Emang dhaif? Emang masalah buat lo? Imam Nawawi mengatakan ijma' ulama. Ucapan Imam Nawawi itu dijelaskan oleh Imam As-Suyuti dalam Tadribur Rawi Taqrib Nawawi, bahwa boleh mengamalkan hadis dhaif kalau cukup 5 syarat. Yang pertama, bukan dalam masalah akidah. Yang kedua, bukan dalam masalah menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, dalil penetapan hukum fikih. Yang ketiga, tidak ada periwayatnya yang kadzab, pendusta. Yang keempat, masih bernaung di bawah hadis sahih. Yang kelima, bahwa dia untuk fadhail a'mal.
Jadi hadis-hadis dhaif yang ada di dalam kitab Ihya itu masih lagi dalam ruang lingkup koridor yang 5. Imam Al-Ghazali tidak melanggar apapun. Saya tutup dengan satu pernyataan dari Profesor Dr. Ustadz Sayyid Agil Al-Munawwar. Kata beliau dalam salah satu video, bisa dicari di YouTube, saya ketemu beliau. Imam Al-Ghazali menempatkan satu hadis. Dia tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, hadis ini boleh apa enggak aku riwayatkan?" Ya. Oh, kalau begitu batallah ilmu hadis. Baca kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal. Imam Al-Ghazali ketika dia sudah selamat dari hasad dengki, 11 tahun dia meninggalkan majlis, dia kemudian berkhalwat sampai ke maqam ma'rifat, lalu kemudian dia menulis kitab yang pertama, Al-Munqidh Minadh Dhalal. Di situ dia sebutkan, orang kalau sudah sampai ke maqam itu, maka dia melihat malaikat, dia melihat nabi-nabi, dia melihat Rasulullah SAW. Yang pertama tadi saya bercerita tentang level ilmu. Yang kedua adalah tentang level buah daripada ilmu. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah sunnah hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku cinta kepadanya, fa akunu 'ainahu, aku akan menjadi matanya, yubsiru bihi, aku akan menjadi matanya, melihat dengan pandanganku. Aku akan menjadi telinganya, mendengar dengan pendengaranku. Aku akan menjadi tangannya, memegang dengan tanganku. Aku akan menjadi kakinya, melangkah dengan kakiku. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Jadi Imam Abu Hamid Al-Ghazali dijadikan sebagai satu di antara 3 tiang Ahlus Sunnah wal Jamaah, berakidah akidah Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, berfikih mazhab, berpegang dengan fikih 4, di antaranya kita pegang salah satu, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, bertasawuf, tasawufnya Imam Junaid Al-Baghdadi yang disusun secara sistematis oleh imam setelahnya, itulah dia Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Saya tutup dengan kalimat terakhir. Ketika bertemu dengan Habib Sagaf, beliau meriwayatkan salah seorang dari murid dari ayah beliau bermimpi bertemu Rasulullah SAW, bermimpi bertemu dengan guru beliau, mendengarkan pesannya adalah bacalah kitab Ihya Ulumuddin. Di akhir zaman goncangan yang luar biasa disuruh, dan alhamdulillah pondok-pondok salafiyah yang berpegang kepada kutubut Turas untuk tazkiyatun nafs, pensucian diri, berpegang kepada kitab Ihya Ulumuddin. Jadi yang selama ini goyang dengan tuduhan tidak mengerti hadis dan lain sebagainya, mudah-mudahan semakin kuat. Bagi yang belum membaca, mudah-mudahan membuka majelis-majelis dan mengikuti kajian kitab Ihya Ulumuddin. Wallahu a'lam. Baik, teman-teman semua, kita sudah bersama-sama menyimak sebuah video yang dimana video ini yaitu soal kitab Ihya Ulumuddin, karangan kitabnya Al-Imam Ghazali, teman-teman ya. Nah, kalau kita tadi melihat di awal video, mereka itu mengatakan Ustadz Salafi ataupun Wahabi, teman-teman ya. Mereka mengatakan bahwa kitab Ihya itu kebanyakan hadisnya itu dhaif, teman-teman. Nah, bahkan ada yang mengatakan palsu. Nah, itu kan mereka itu kan seakan-akan gimana ya, teman-teman bisa bayangkan sendiri, sekelas Imam Ghazali saja sama ustadz-ustadz Salafi atau Wahabi, mereka seakan-akan dianggap enteng, teman-teman, dianggap remeh gitu, teman-teman ya. Bayangkan, dan mereka hafal hadisnya berapa sih, gitu kan? Kok dengan mudahnya mereka ya kita katakanlah mengentengkan sekelas Imam Ghazali, teman-teman ya. Sedangkan penjelasan dari Ustadz Abdus Somad barusan yang
yang tadi kita simak itu, Masya Allah, kita bisa tahu seperti apa Imam Ghazali itu yang hafal ribuan hadis, ratusan ribu hadis, yang mengerti hadis dengan mudahnya. Mereka ini Ustadz Wahabi ini mengatakan doib dan segala macam lah teman-temannya. Padahal meskipun dalam kitab Ihya itu ada hadis doib, masih bisa untuk diamalkan teman-temannya. Seperti yang sudah Ustadz Somad sampaikan tadi, bahwa hadis-hadis doib yang ada di kitab Ihya Ulumuddin itu masih bisa diamalkan. Dan sering kita dengar teman-teman ya, hadis-hadis doib yang sering diamalkan, yaitu ketika seperti doa mau makan, doa buka puasa, dan lain sebagainya teman-teman. Nah, itu kan hadis-hadis doib. Nah, kenapa meskipun hadis doib tersebut masih bisa diamalkan? Ya, karena tadi teman-teman ya, karena tadi cukup syaratnya, yaitu ada 5 syarat. Nah, seperti yang Ustadz Somad sampaikan tadi, bahwa hadis doib bisa diamalkan. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi sekelas ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah seperti Ustadz Abdul Somad dan yang lainnya, itu berbeda jauh dengan ustadz-ustadz yang berpaham Wahabi teman-temannya. Nah, jadi teman-teman bisa nilai sendiri bagaimana menurut teman-teman dengan soal pemahaman Wahabi ini teman-teman ya. Nah, baik teman-teman semua, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan yang saya sampaikan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menambah ilmu, dan bisa menjadikan pelajaran untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas dukungannya, atas supportnya untuk channel ini. Semoga channel ini bisa terus berkembang. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, cukup sampai di sini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.